Oke, selamat berjumpa kembali dengan materi pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kelanjutan materi yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang notasi ilmiah dan operasi perkalian pembagian notasi ilmiah. Materi kali ini yang akan saya sajikan adalah mengenai faktor pengali dan konversi satuan. Faktor pengali dan konversi satuan. Oke, kita langsung saja. Apa itu yang dimaksud dengan faktor pengali? Di sini akan saya jelaskan bahwa faktor pengali adalah dalam sistem internasional, faktor pengali atau faktor untuk mengalihkan itu sangat diperlukan untuk menuliskan harga-harga besaran satuan yang sangat besar atau sangat kecil. Ya, jadi perlu diingat harga satuan yang dituliskan dengan menggunakan faktor pengali itu adalah harga besaran yang sangat besar dan harga besaran satuan yang sangat kecil. Dalam hal ini dipakai sistem awalan yang menyatakan macam-macam kelipatan 10. Pada waktu minggu kemarin, ketika kalian belajar tentang notasi ilmiah dan operasi notasi ilmiah, kalian telah belajar tentang bagaimana cara menuliskan bilangan ke dalam bilangan notasi ilmiah, yaitu ciri khasnya dikalikan dengan bilangan 10 berpangkat. Nah, contoh faktor pengali yang telah dipelajari pada waktu kalian di jenjang SD maupun SMP, biasanya kalian akan mendapatkan pembelajaran mengenai faktor pengali itu seperti ini. Ya, berupa anak tangga yang kemudian dari atas ke bawah itu dituliskan nama satuan-satuannya yang biasanya dipakai sebagai contoh itu adalah nama satuan untuk besaran panjang. Nama satuan untuk besaran panjang, sehingga di belakangnya selalu ada huruf M yang artinya adalah meter. Karena meter merupakan satuan internasional untuk besaran panjang. Dulu waktu SD sampai SMP Anda akan mendapatkan seperti ini. Jadi paling atas itu kilometer, di bawahnya hektometer, lalu dekameter, lalu meter, desimeter, sentimeter, dan yang paling kecil adalah milimeter. Tentu kalian masih ingat untuk materi pembelajaran ini. Ya. Nah, setiap kali turun atau selisihnya untuk satu dari kilometer ke hektometer, hektometer ke dekameter, itu selisihnya adalah 10 atau nolnya 1. 10 pangkat 1. Sebaliknya, kalau dari bawah ke atas, misal dari milimeter ke sentimeter, maka selisihnya adalah 10 pangkat min 1. Atau kalau ditulis dengan bilangan desimal menjadi 0,1. Sehingga berdasarkan dengan bagian di samping ini, kalau kita mau menuliskan misalkan 1 kilometer itu disuruh mencari atau disuruh merubah ke dalam satuan meter, berapakah 1 kilometer di dalam satuan meter, maka kita tinggal menghitung ada berapa kali selisihnya atau ada berapa kali selanya. Kita hitung dari mulai kilometer menuju ke meter, jadi kita hitung 1, 2, 3. Ya, ada 1, 2, 3. Sehingga 1 kilometer itu ada berapa? Kita isikan di sini. Jadi angkanya adalah 1 ditambah nolnya 3. 1, 2, 3 meter. Ya, atau 1000 meter. Ini kalau dalam bilangan notasi ilmiah bisa kita tuliskan menjadi sama dengan 1 dikalikan dengan 10 pangkat berapa? Iya, betul. Kita tinggal menghitung jumlah nolnya 1, 2, 3. Jadi 10 pangkat 3. Ya, 10 pangkat 3. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Jadinya. Kemudian berikutnya, kalau 2 cm, 2 cm dirubah ke dalam satuan dekameter. Berarti ini adalah posisinya dari bawah ke atas, berarti dia naik. Dari sentimeter ke dekameter. Kita hitung selisihnya berapa? 1, 2, 3. Ya, kalau ditulis dengan bilangan desimal, karena dia selisihnya 3, maka menjadi 0,001. Ya, 0,001 dekameter. Kalau kemudian ditulis menjadi bilangan notasi ilmiah, maka bilangan ini ditulis menjadi 1 dikalikan dengan 10 pangkat, karena ini nolnya ada 3, maka kita tuliskan 10 pangkat min 3 atau negatif 3 dekameter. Lalu berikutnya 0,5 hektometer itu ada berapa milimeter?
Nah, kita hitung di sini. 0,5 hektometer. Hektometer ke milimeter. Itu selisihnya berapa? Turunnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini 0,5 bisa kita tulis menjadi 0,5 kali 10 pangkat, karena turunnya tadi dari hektometer ke mili adalah ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, langsung aja 10 pangkat 5. Nah, ini saya langsung menggunakan bilangan notasi ilmiahnya saja ya, tidak perlu menggunakan koma-komanya supaya lebih cepat. Selanjutnya yang terakhir yaitu 4 dekameter. 4 dekameter dijadikan kilometer, naik atau turun. Di sini kalau kita lihat dari tangganya adalah naik. Berarti itu menjadi naiknya ada berapa? 1, 2. Maka di sini kita bisa menuliskan kalau dia naik berarti pangkatnya negatif, maka menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2 atau negatif 2. Saya betulkan penulisannya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi karena dia naiknya 2. Itu adalah kalau besarannya adalah besaran panjang dengan satuan meter, dan ini adalah yang kalian terima dulu waktu SD sampai SMP. Saya yakin untuk memahami ini kalian sudah tidak kesulitan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada tingkat SMK sekarang, Anda akan mendapatkan faktor pengali yang akan lebih kompleks. Di sini kita ada dua kelompok faktor pengali, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Kita perhatikan di sini. Untuk yang kelompok kecil, dari mulai 10 pangkat min 18, itu nama awalannya adalah ato, simbolnya A. Maksudnya 10 pangkat min 18 ini apa? Maksudnya bahwa 1 atometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 18 meter. Ini saya menggunakan satuan panjang meter yang gampang ya. Kalau nanti mungkin dipakai untuk mengukur massa, maka satuannya tentunya gram. Kalau untuk mengukur volume, satuannya tentunya liter dan sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan besaran contohnya adalah besaran panjang, jadi satuan yang dipakai adalah meter. Lanjut, yang kedua, 10 pangkat min 15 itu diberi nama amalan femto, simbolnya adalah F. Konversinya, 1 femtometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 15 meter. Demikian juga 10 pangkat min 12 itu namanya piko. 1 pikometer sama dengan 1 kali 10 pangkat min 12 meter, dan seterusnya sampai dengan 10 pangkat min 3, nama awalannya mili, simbolnya adalah M, 1 mm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Oh ya, yang kelima ini adalah 10 pangkat min 6, itu nama awalannya mikro, ini lambangnya mikro, ini beda sama M, ya. Ini bukan M, ini adalah pakai huruf Latin, lambangnya mikro, simbol. 1 mikrometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 meter. Demikian. Sedangkan untuk yang kelompok besar, dimulai dari 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 18. 10 pangkat 3 itu adalah kilo, lambangnya K. 10 pangkat 6 mega, lambangnya M, M besar. 10 pangkat 9 giga, lambangnya G. Dan seterusnya sampai 10 pangkat 18 adalah Exa, lambangnya E. Perhatikan bahwa untuk yang kelompok kecil digunakan lambang dengan huruf kecil. Sedangkan pada kelompok besar digunakan lambang atau simbol dengan huruf kapital atau huruf besar. Di sini konversi dengan meternya bisa kalian perhatikan di tabel yang terakhir ini, di kolom yang terakhir maksud saya. Jadi kalau 10 pangkat 3 itu kilo, artinya apa? Bahwa 1 kilometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 meter. Jadi sama dengan tadi. Nah, kalau kita lihat ini ya, 1 kilometer 1 kali 10 pangkat 3 meter. Oke. 10 pangkat 6 itu mega, artinya 1 megameter itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 meter. Demikian selanjutnya sampai dengan yang paling besar, 1 heksameter itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 18 meter. Ya, demikian ya anak-anak ya. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa pada faktor pengali yang kita pelajari kali ini, selisihnya setiap satu jeda, setiap satu selisih atau ganti simbol, itu selisihnya bukan lagi 10 pangkat 1, tetapi untuk yang di bagian kecil ini 10 pangkat min 3
Sedangkan untuk yang kelompok besar, selisihnya adalah 10 pangkat 3. Beda sama yang tadi, setiap kali selisih 1 atau naik 1 atau turun 1, itu bedanya adalah selisihnya adalah 10 pangkat 1 atau 10 pangkat min 1. Sedangkan untuk yang kelompok ini, selisihnya adalah 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat 3. Nah, ini kalau diurutkan, urutannya menjadi seperti ini. Meter saya letakkan di tengah, biar lebih mudah kalian untuk mempelajarinya. Meter itu di tengah. Kemudian dari yang paling kecil, paling ujung sebelah kiri, yaitu ato, femto, piko, nano, mikro, mili, lalu meter yang di tengah, kemudian ke kanan yaitu kilo, mega, giga, tera, penta, dan eksa yang paling tinggi. Perhatikan baik-baik, untuk kelompok yang sebelah kanan ditulis dengan huruf besar, menunjukkan ini adalah kelompok besar yaitu positif. Yang di sebelah kirinya meter ditulis dengan huruf kecil, menunjukkan ini adalah kelompok kecil yaitu 10 pangkat negatif. Ya, jangan sampai keliru menuliskan untuk lambang atau simbol satuannya huruf besar dan huruf kecilnya, karena kalian perhatikan di sini ada P kecil itu artinya piko, kalau P besar artinya penta, kalau M kecil artinya mili, kalau M besar artinya mega. Jadi jangan sampai keliru. Kalau keliru huruf besar dan huruf kecilnya, maka maknanya pun akan berbeda. Ya. Nah, perhatikan anak-anak bahwa kalau ini semakin naik ke kanan atau semakin menuju ke kanan dari kecil ke besar, itu kalinya 10-nya adalah pangkatnya negatif. Sedangkan kalau turun, dia turun, 10 pangkatnya adalah positif. Jadi kalau dia ke kiri itu turun, kalau ke kanan itu dia naik. Nah, kita berikan contoh pekerjaan soalnya di sini. Langsung saja. Misalkan 2,5 femtometer. 2,5 femtometer itu ada berapa mikrometer? Kita lihat. Dari femto menuju ke mikro, berarti dia ke kanan atau ke kiri? Ya, dari femto ke mikro, tentunya dia adalah ke kanan. Kalau ke kanan, pangkatnya di sini, kalau ke kanan, ke naik ya. Kalau ke kanan itu naik, berarti dia pangkatnya adalah negatif. Jadi kalau dari femto ke mikro, dia naiknya berapa? Kita lihat. 1, 2, 3. Maka di sini isinya adalah, kita langsung isikan, 2,5 kali 10 pangkat negatif berapa? Bukan negatif 3. Tolong diingat lagi. Dari femto ke mikro memang selisihnya adalah 3. 1, 2, 3. Akan tetapi setiap kali satu selisih itu di sini bedanya atau bedanya adalah 10 pangkat min 3. Karena di sini sudah kelompok kecil dan kelompok besar beda sama yang anak tangga yang tadi. Setiap satu kali selisih itu selisihnya adalah 3. Ya. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3. Ya, ada 3 tahap, ada 3 trap, maka dia setiap satu kalinya adalah min 3. Kalau 3 trap berarti menjadi min 9. Jadi ini min 3, min 6, min 9. Demikian. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, ini adalah 7 km disuruh menjadikan ke pentameter. Kita lihat. Kilo menuju ke penta, arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Kalau ke kanan, pangkatnya 10-nya negatif. Jadi kita hitung lagi, dari kilo ke penta ada berapa strap, ya? Ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah, berarti 7 km sama dengan 7 kali 10 pangkat negatif berapa? Iya, ini ada 4 langkah, sedangkan satu langkahnya itu pangkatnya min 3. Dikalikan 4, berarti menjadi min 12. Oke, soal yang ketiga. Yang ketiga, 7,3 kali 10 pangkat 5 mikrometer disuruh menjadikan dalam satuan atometer. Mikrometer itu ini ke ato. Lah, ini arahnya ke kiri. Kalau ke kiri pangkatnya 10 pangkat positif. Kalau ke kiri itu turun. Mikro ke mana? Ke ato ya. Jadi kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah.
4 langkah ke kiri berarti dia positif. Maka di sini menjadi 7,3 kali 10 pangkat 5, ini yang soalnya. Kalau dia dari mikro ke ato tadi turunnya adalah berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti dikalikan lagi dengan 10 pangkat berapa? Ya, positif 12. Kok bisa positif 12? Ya, karena dari mikro ke ato itu ada 4 langkah. Satu langkahnya pangkat 10 pangkat maaf, 10 pangkat positif 3. Jadi kalau 4 langkah jadinya 10 pangkat positif 12. Maka ini bisa kesederhanakan lagi. Kalian tentunya masih ingat dengan materi operasi bilangan ilmiah atau notasi ilmiah. Kalau ini ada bilangan 10 pangkat dikalikan 10 pangkat, maka bagaimana anak-anak? Betul, pangkatnya ditambahkan. Jadi menjadi kali 10 pangkat, ini 5, ini 12, 5 tambah 12 adalah pangkat 17. Satuannya tulis atau maaf, harus huruf kecil. Ya, atau demikian. Ya. Sekarang yang terakhir, di sini 9,4 kali 10 pangkat negatif 7 terameter disuruh menjadikan kilometer. Dari terameter menjadi kilometer. Tera ke kilo itu arahnya ke kiri. Kalau ke kiri turun, 10-nya pangkat positif. Ya kan? Jadi ini kita hitung, ada berapa langkah? Tera ke kilo. 1, 2, 3. Ada 3 langkah, anak-anak. Jadi kalau begitu, 3 langkah diingat-ingat ya. 9,4 kali 10 pangkat negatif 7 ya. Lalu dikalikan lagi dengan 10 pangkat berapa? Tadi berapa langkah? 3 langkah ya. Jadi tera 1, 2, 3. 3 langkah. Berarti kali 10 pangkat? Iya, betul. 3 langkah, setiap satu langkahnya 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat 3 kali 3 menjadi 10 pangkat 9. Pangkatnya dikalikan 10 pangkat 9 karena ada 3 langkah, satu langkahnya 10 pangkat 3, di sini ada 3 langkah, berarti 10 pangkat 3, 10 pangkat 6, 10 pangkat 9. Demikian anak-anak cara mengerjakan faktor pengali ya. Untuk yang dulu waktu kalian masih di SD SMP Anda hanya menerima seperti ini, setiap kali satu langkah itu selisihnya hanya 10, kalau turun, kalau naik 10 pangkat min 1 atau 0, tapi sekarang di dekat SMK ada menerima untuk konversi atau faktor pengali dengan simbol yang disempurnakan, yaitu dari yang paling kecil atau dan yang paling besar adalah eksa. Jangan lupa bahwa yang simbol yang untuk yang kelompok besar ditulis pakai huruf besar, untuk yang simbol di kelompok kecil ditulis pakai huruf kecil. Ini penjelasan yang bisa saya berikan, semoga bisa kalian pahami dengan baik, semoga bisa dimanfaatkan, dan selanjutnya nanti Bapak akan memberikan kalian latihan soal dan bisa dikerjakan sesuai dengan petunjuk atau contoh yang sudah dikerjakan pada video kali ini. Semoga semuanya sehat selalu dan semoga semuanya tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID ini. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya.